Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi farada alaina ta'alluma syara'i'il Islam wa ma'rifata sahihil mu'amalati fasidiha litafriqi bainal halal wal haram. Salatu wassalamu ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Kang mulia para rawuh para sedaya Bapak Ibu ingkang sangat kula muliakan. Langkung demikian bersama-sama kita menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini dengan rahmat hidayah serta pertolongan dari Allah kita sami kasih mari sehat walafiat pun bareng seger waras dan kesempatan sehingga masih dapat melanjutkan anggon kita ibadah dan kersane Allah. Mudah-mudahan sedaya lampah sae kang saged kita laksanaken dados tambahan amal ingkang benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi sababiyah turunnya maghfirah serta rahmat inayah kepada kita seluruhnya. Kita tidak meninggalkan majelis ini, kita sedaya dosa-dosa kita tansah dipun maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mudah-mudahan seluruh hajat dan doa-doa kita senantiasa dijabah oleh Allah atas wasilah kita mendapatkan syafaat tujuan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu jemaah, kali ini daerah mulai dari Pondok Lengki sampai pasar ya, ini tadi macet. Oke, sampai enggak mboten nanti yo Karang Tengah yo macet. Aduh, akhirnya kalau nyusup ngalor. Insyaallah. Para rawuh ingkang kula muliaken, nuruti kesenangan hati nggih. Iso kaya ngono. Para rawuh ingkang mulya, sebentar lagi kita umat Islam besok ini badhe kerawuhan dinten sasi ingkang mulya bulan kelahiran junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah manfaatnya kalau malam hari ini kita mencari motivasi agar supaya kita lebih semangat lagi dalam peringati dinten lahiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin semangat kita berselawat, semakin berupaya kita mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di beberapa keterangan ada nukilan dari salafun salih bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah untuk menghadiri setiap haflatul maulid, setiap ada peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi estu nyuwun izin datang Allah untuk rawuh di tempat-tempat yang seperti itu. Nggih. Otomatis para rawuh Kanjeng Nabi ini kekasih Allah. Apa yang menjadi hajat dan kekarepanipun pasti akan dikabulkan dengan Gusti Allah. Sehingga setiap ada haflatul maulid
pasti roh suci ini pun kanjeng Nabi Muhammad SAW datang di tempat itu. Nah, wa bi hudurihi hadarat arwahul anbiya wal auliya. Kalau sudah roh sucinya kanjeng Nabi rawuh di tempat yang seperti itu, maka begitupun pula rohnya arwahul anbiya, arwahnya para nabi, mulai miladun Adam, saking nabi wiwit Nabi Adam ngantos saterusé niki ugi sami-sami nderekaken rawuh. Karena apa? Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin rawuh. Sehingga yang di bawah-bawahnya kedudukannya pasti juga ikut rawuh. Ta'ziman wa takriman di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk muliakan datang kanjeng Nabi. Ya kaya nika lho para rawuh, nek ana kabar Pak Jokowi rawuh ten Malang ngoten mawon wuh. Nggih, bupati wali kota sak Timur derek rawuh sedaya. Wale napa presidene rawuh. Di majelis maulid juga demikian. Nggih, presiden Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin rawuh. Maka otomatis para nabi-nabi yang lain juga rawuh. Wa hadarat arwahul auliya, demikian pula roh para wali-wali pun Allah, mulai saking sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai wali-wali zaman sekarang, rohnya sami rawuh ketika dia didatangi oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alangkah mulianya jika di suatu tempat dibacakan maulid dalam rangka peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di rumah-rumah, di tempat-tempat yang lain. Niki malih dadi papan panggonan ingkang mulya. Makanya jangan eman-eman. Rumah-rumah kalau panjenengan sami ketika maulid untuk ditempati membaca sholawat. Mungkin kanca-kanca mriki damel safari. Safari maulid sak perumahan. Oke, setiap malam bisa dibacakan maulid Nabi. Niki kersane setiap malam dirawuhi dening kanjeng Nabi, dirawuhi dening para arwahul anbiya, rohnya para nabi-nabi yang lain, juga dirawuhi para rohipun wali-walipun Gusti Allah. Para hadirin yang Allah muliakan, Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas dahwakan bahwa kanjeng Nabi itu rawuh di setiap haflatul maulid, di setiap bacaan maulid itu, fil qiyami fihi, indal maqami fihi, ketika qiyam, ketika asyraqah kanjeng Nabi rawuh. Kanjeng Nabi rawuh. Dan dinyatakan oleh Habib Saleh bin Abdullah pada waktu itu, yang tahu adalah ahlul basair, orang-orang yang memang hatinya diberi basirah oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu kedatangan pun kanjeng Nabi. Mungkin tidak aneh lagi nggih. Ayo Habib, Masya Allah, dan Habib yang sekarang lagi Habib Umar Al-Hafidh. Kalau kita lihat di YouTube-nya, kan sering ketika maulid Nabi beliau diam senang. Karena apa? Orang-orang yang seperti ini yang hatinya dikasih tahu oleh Allah bahwasanya Rasulullah datang, Rasulullah rahmat. Nah itu ahlul basair pun. Jadi demikian, setiap kita membaca Riyadhul Ulama saat itu, saat qiyam, Rasulullah.
Nalika kita mau sim turun ketika qiyam Rasulullah, ketika membaca berjanji Rasulullah ketika qiyam, illa inda qiraatil ad-daibah, kecuali ketika dibacakan maulid tiba yang dikarang oleh Sayyid Abdurrahman ad-Dibai. Bagaimana kata Habib Soleh bin Abdullah bahwasanya ketika tiba ini yang dibaca, Kanjeng Nabi rawuh seluruhnya, mboten namung indang qiyam mawon, tapi mulai dari ya Rabbi sholli sampai sak terusipun Kanjeng Nabi rawuh di tempat itu. Masya Allah. Makanya sedaya diwaca saya sebut turun dibaca. Satu saat kita baca ya ulama, satu saat kita baca maulid kita. Ngoten. Para rawuh ingkang mulya, makanya kalau kita lihat kenyataan yang terjadi, sing paling ageng niki godane maulid tiba. Jadi kalau situduro lain-lainnya gitu kita ikuti dengan seksama, hikmah mulai teko awal pun wantang wonten jamaah nyaman. Tapi kalau kita lihat coba tiba-tiba yang dibaca di musola-musola, di masjid-masjid, ya Allah krungune tok koyo wong akeh. Padahal lek didelok tenan tiba wong papat, wong telu. Ngono lagune kan sing penak blas. Sing ngrungokno tambah ngantuk. Nggih. Jadi kayak ada semacam godaan gitu. Pada umumnya tiba niku nek dipun waos nggih tidak hanya mulai dari ya Rabbi, tapi dimulai dari salat badar. Nah biasanya yang datang awal-awal salat badar ya Rabbi, begitu qiyam iso metu. Boleh apa? Cangkeme pahit. Rokokan. Nggih, saat-saat Rasulullah benar-benar ikut ikut serta dalam majelis itu malah ditinggal. Nah, nggih. Maka itulah mengapa para ulama-ulama menganjurkan kula panjenengan sami ketika asyraqal itu dibaca, kemudian kita disunnahkan untuk berdiri. Karena apa? Menyambut kedatangan Kanjeng Nabi. Mulanya di majelis sudah tidak asing lagi kalau ketika qiyam ada yang keliling napa maringi minyak tersane napa majelis niki dibaruhi Kanjeng Nabi engko lek ambene gak enak. Nen omongane piyantun sing nderek tepak siwake katut ae sing isi 12 kilo. Nah ambu rokok tok. Nen ngesakne sing rawuh rokok tok. Nggih. Maka dikasih minyak wangi karena menyambut kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyarul hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah kita kalau kita sudah yakin pun mantap bahwa Kanjeng Nabi ini rawuh pada saat itu, kita hati-hati. Kesopanan kita jaga, adab kita jaga. Betul lagi. Insyaallah. Para rawuh ingkang kula muliakan, sebab kathah menungso niku sing dekat, kenal, nggih. Kalau Kanjeng Nabi dekat, tapi adab tata kramane mboten didamel. Nggih. Akhirnya bagaimana? Cuma kenal mawon, ndak ana manfaate. Ndak ana faedahe. Oh, ndak kurang kenal bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal datang Kanjeng Nabi.
termasuk kerabat. Tapi karena saat Kanjeng Nabi ini mereka melihat Rasulullah SAW hanya dilihat dari sosok badannya mawon, tapi asrar kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala boten dipun pirsani. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Muhammad, kamu melihat mereka orang kafir, mereka sedang memandang kepada dirimu, tapi wahum la yubsirun, mata hati mereka tertutup. Nggih. Sehingga boten sopan nang Kanjeng Nabi. Nggih, arek sik wingenane. Lah di situ. Nggih. Sakhlake boten dijaga, boten oleh napa-napa. Nggih. Nur keimanan badhe mlebet nggih. Nggih boten saged wong adabe ora ditonton ora. Nggih, jangankan dateng Kanjeng Nabi, dateng para wali mawon awak niki kurang tata krama, kurang sopan santun, baik ketika beliau itu masih gesang, utami sampun sedo kita ziarah datang makamipun. Niki lek mboten dijaga tata krama niku sopan santun, nggih mboten diterima ziarah kita. Di situ maka perlu kita meningkatkan yang namanya akhlak kita. Ketika datang di majelis-majelis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sayyidina Anas pernah meriwayatkan sebuah hadis ingkang ungelipun ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tekala ada doa yang disampaikan oleh seorang hamba, maka tidak ada di antara doa yang lain kecuali wonten hijabe. Nggih. Kula panjenengan sami niki nek ndonga. Nggih, nek ndonga niki ana kiblate. Kayak kita salat nggih. Kula panjenengan salat kiblate ten pundi? Ka'bah. Kita ibadah yang lain kados panjenengan ngaji, maos Quran, maos tasbih niki sing apik lek iso madhep kiblat, madhep Ka'bah. Lah sedangkan kiblatnya doa adalah sama. Mulane wong donga mesti diangkat tangannya dan telapak tangannya menghadap ke atas. Mosok tumono jenengan ana wong donga kok ngene. Amin. Amin. Nen? Itu soalnya apa lek ngene? Nen? Jadi lho, ngangkat tangan, telapak tangannya dihadapkan ke atas. Karena apa? Kiblatnya doa itu di atas. Mulanya kan jadi sampai dawuh ngoten donga niku ketika disampaikan oleh seorang hamba, maka di situ pasti ada hijab. Nih. Untuk kehadiran doa ini sampai kehadiran Allah Subhanahu wa taala ana hijabe. Hatta yusalli ala nabi, sebelum dibacakan sholawat kanjeng datang kanjeng Nabi. Nggih. Wa fa idza shalla ala nabi yakhruqu dzalikal hijab. Lek sing ndonga niku maca sholawat subhanallah, maka hijab ini akan hilang. Hijab ini bedah, hijab mengo. Wa yadkhulu du'a, dan saat itulah doa akan masuk. Doa masuk karena hijabnya sudah tidak ada. Nah, ngoten. Maka ketika kita hadir apalagi di majelis-majelis maulid, tolong jangan sampai sebelum selesai, sebelum doa yang paling akan dibaca, jangan sampai angkat kaki. Karena napa? Weman para nawu. Mulai awal dibacakno selawat iki hijabe wis gak ono wisan. Nggih, tutupe wis gak enek. Kari mlebokno donga. Lah hijabe wis gak ono dongane dadak
tinggal gak melok oleh apa-apa. Eman-eman. Nggih, oleh fadilah sholawat tok tapi gak oleh hikmah kula panjenengan anggonipun donga niku. Maka itulah para ulama-ulama di dalam menyusun doa-doa ini pasti tidak meninggalkan yang namanya as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mboten ninggalaken sholawat. Sebab kita petanya mulai dari yang namanya istighosah, wonten selawati mboten? Ada ratibul haddad, wonten selawati? Ada ratibul attas, wonten ada. Nggih, wirdul latif, wonten selawati? Nggih. Pasti apa maneh tahlilan. Wonten selawati, malah selawati tahlilan niku biyen sing umum Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika nuril huda. Niku to selawati tahlilan biyen-biyen nek niku. Rasa niku wis ganti. Ganti sing cendhek. Diganti karo ngomong Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad di samping selalu wetenge nomor loro selawat biyen wis gak apal. Apal ngene. Oke. Itu pasti ada selawatnya. Karena apa? Doa-doa seperti ini nih lek mboten diparingi dicampuri karo selawat dhateng Kanjeng Nabi mboten tutu. Nggih. Sampai Al-Imam Ghazali lek nuntun kula panjenengan sami. Coba lihat nanti di dalam Bidayah. Ada dukhulil masjid. Nggih, tata krama mlebu masjid. Mboten cukup Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Pasti ada selawatnya. Keluar tidak hanya Allahumma ftahli abwaab fadlik, tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waftahli abwaaba fadli. Ada selawatnya. Lugatan. Karena apa para ulama? Subhanallah. Singen wonten ba'dus sholihin salat. Ba'dus sholihin salat. Cara anu wali lah. Khusyuke luar biasa. Nggih, sehingga sampai nalika tahiyat akhir niku saking khusyuke zikir nyebut dateng ngersanipun Allah sampai lali. Mboten maca selawat dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal nun sewu selawat dateng Kanjeng Nabi kudune diwaca. Masalah wacanan selawat ketika rukun ketika tahiyat akhir adalah termasuk arkanus shalat. Gitu? Wah. Sifat sholihin ini supe. Akhirnya apa? Begitu malam ketika tidur dia bermimpi. Jumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, tidak dipuja. Nggih, mboten dilem karo Kanjeng Nabi malah ditakoni, "Lima nasita sholata alayya?" Fulan, mengapa kamu ketika sholat lupa tidak bersolawat kepadaku? Jawab ba'du sholih ini, ya Rasulullah istaghaltu bi tana'i ala rabbi. Kanjeng Nabi nuwun sewu, nyuwun duka saestu. Ati kula sibuk dengan memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Saestu Kanjeng Nabi. Kula manah kula iki sibuk dengan ibadah kepada Allah. Khusyuk dhateng ngersane Allah. Sampai supi mboten maca selawat dhateng Kanjeng Nabi. Dawuh, "Ama sami taqulu." Apakah kamu enggak pernah mendengar tak? Apa yang pernah saya sampaikan? Al-a'malu mauqufah wa da'awatu mahbusah hatta yusalla alaiya. Kamu gak tahu krungu apa sing tak sampaikan? Bahwasanya semua amalnya mana saja, ibadah yang apa mana saja, mauqufah, dia akan tergantung-gantung. Artinya tidak akan diterima oleh Allah.
Wa da'awatu mahbusah, dan doa itu akan ditahan. Nggih, mboten sampai datang ngrasanipun Allah sebelum dibacakan sholawat kepadaku kata Kanjeng. Nggih. Salat ini mboten sholawate mboten tutup. Sehingga di akhir hadis ini Kanjeng Nabi dawuh lau ja'al abdu yaumal qiyamah bihasanati ahli dunya walam takun fihi salatun alayya ruddat walam tuqbal. Kowe tak kandhani mbok umumane ana wong dina kiamat iki teko ning ngersane Allah, wah nggawa pahala yang begitu banyak. Ganjarane ora namung ganjarane ibadah cewek, nggih, ganjarane ibadah keluargae digawa, ganjarane tanggane digawa, seluruh ahli dunya ganjarane digawa ijen. Tapi lek gak selawate wis ditolak kabeh. Lek mboten wonten selawate ditolak sedaya niku. Nggih. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kula panjenengan sami nggak ada kegiatan-kegiatan jamaah sholawat, mugi-mugi terus langgeng ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita ikuti, kita eloki, ngoten. Sing istiqomah, insyaallah. Tambah entek napa tambah gembel? Tambah entek nama tambah gembel. Tambah alhamdulillah. Tambah napa? Ya Allah. Oke. Napa? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi begitu dahsyatnya ya sholawat ini saestu diceritakan wonten sebuah kitab yang berjudul Mufidul Ulum wa Mufidul Humum. Ini karya daripada Abi Hamid Al-Qazwaini. Ada cerita anna rajulan safara bi waladihi. Ada seorang yang saat itu pergi sareng-sareng kalian putrane. Jadi bapak bareng karo anak lunga. Pamatal ab-fitri. Ternyata begitu di tengah jalan bapak ini gerak sakit dan masya Allah tidak tertolong. Akhirnya sedo di tengah jalan. Loh, aneh barakallahu. Fatahawwala ra'suhu ra'sa khinzirin. Begitu bocah niki wau mungkin saat itu mencari teman apa terus pundi bapak dipun lurupi dipun tutupi, masya Allah sebentar kemudian dilihat sirai bapak niki sampun berubah menjadi ra'sa khinzir, kepala babi, berubah menjadi kepala babi. Fabaka waladuhu wa tabarra'a ila Allah Ta'ala. Nangis baru putrane. Waduh, piye keadaane koyo ngene? Aku lek ya isin tangga-tangga kok iso bapakku koyo ngene. Nggih. Akhirnya dia tadarruk kepada Allah. DP saestu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama nyuwun supados bapak niki dikembalikan lagi kepada bentuk yang asli, rupa manusia. Mantun cah niki keturun. Faqala lahu qa'il fin naum. Ketika tidur dia kedatangan seseorang. Nih. Sing rawuh niki wau cerita, kana abu kayak kulur riba wa qad syafa'a fihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Coba
kowe tak kandhani. Sabab-sabab ya. Sababnya bapakmu dirubah kepalanya menjadi kepala babi ini karena ya terus terang saja bapakmu seneng ribo, tapi jangan khawatir, sungguh Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada ayahmu. Ya. Sungguh Kanjeng Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada ayahmu. Ya. Akhirnya pun dipun ceritakan mengapa sebab kok sakit wong bapak keadaannya mau kaya ngono isih oleh syafaat saking kanjeng Nabi. Mengapa Rasulullah masih mau memberikan syafaat kepadanya? Li'annahu ma sami'a bi dzikrih illa shalla alaihi. Karena ternyata rahasia bapak niki wau tatkalane mendengar sebutan nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lain yang diucapkan kecuali bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Niku nggih angger mireng asmane Kanjeng Nabi disebut maka dia selalu bersolawat. Lewat ngoten mawon para rawuh selawate. Tidak ada jam'iyah sing kaya panjenengan mboten wonten. Mek lek mireng sebutane Kanjeng Nabi, asmane Kanjeng Nabi dipun sebut piyambake mau selawat. Ana asmane Kanjeng Nabi disebut mau selawat. Dan itu. Makanya kita harus hafal nama-nama Rasulullah itu. Kadang-kadang lek Muhammad kok disebut baru sallallahu alaihi wasallam. Nggih, padahal jenenge Kanjeng Nabi lak kata Basyiron wa nadhiron hasyiron. Niki asmane Kanjeng Nabi. Coba kalau ingin tahu asmanya Rasulullah yang lengkap dibuat dilihat di dalam pembukaan Dalailul Khairat yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Ya, di situ kan ada asma-asmane Kanjeng Nabi. Toha, Hamim. Nah, ini asmane Kanjeng Nabi kabeh ta? Yasin, asmane Kanjeng Nabi. Tapi kita masa pernah kita membaca Toha sallallahu alaihi. Masa pernah begitu? Pokoknya kan begitu namanya Muhammad baru sallallahu. Padahal asmane Kanjeng Nabi kata. Nah, ini kapan-kapan bersolawat nanti dikupas lah dikit-dikit pada saat ini kenal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, itu hikmah daripada sholawat yang begitu besar manfaatnya. Yang terakhir mungkin mohon maaf kalau pas mau nunggu terus adzan di rumah ning pun kata daya. Ada cerita begini di kitab Rawdatul Afkar. Sejak qala ba'duhum ra'aitu rajulan fil Yaman a'ma. Ada ba'dul ulama ini melihat seseorang di Yaman. Piyambake ini orang ini dalam keadaan buta. Kemudian abros, punya penyakit kulit yaitu penyakit belang. Nggih, cara sepeda motor hilang apa? Hilang CT ya. Tapi nek sepeda motor lak penak dikena disepet maneh. Bareng menungso sing ilang CT repot ya. Nggih. Akhrosa. Orang ini juga bisu, terus mukidan, juga dalam keadaan lumpuh. Loh. Jadi lah macam-macam ini, wuto, kulite belang, wonge gak iso ngomong bisu, nggih, mukidan lumpuh pisan. Akhirnya ba'dul ulama ini ingin mengoreksi, nggih, apa sebabnya wong iki dikei penyakit kok kaya ngono akeh ngoten nggih, dikei ujian kok sik bermacam-macam. Ngeten, salah wis wuta, penyakit kulit pisan, waduh,
Warni-warni. Letang. Kemudian ada jawaban, ada cerita dari mereka. Faqila innahu kana hasanas sauti bil Qur'an. Ternyata rajul niku wau sing lara kaya ngono kae niki dudu wong sembarangan. Orang yang ahli Al-Qur'an. Punya suara bagus. Nggih. Sekolah kaya cara wong kene ahli qiraat. Niki kanca-kanca sing ahli qiraat sinten? Pak Ustadz Majid nggih. Nggih. Sampai wong Purwomenas goleki sapa ambene. Soalnya kangkean lengkung. Kangkean muter-muter. Nah, tiang niki suarane suai. Suarane sae. Faqara yauman, maka pada suatu hari dia membaca Al-Qur'an yang isinya innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ngoten toh? Ngoten. Tapi niki mboten. Oleh tiang niki dipun waos innallaha wa malaikatahu yusholluna ala aliyyin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Ali. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu wahai orang-orang yang beriman, ayo bersolawat dan salamlah kepada Ali. Hati-hati loh ya. Ada umat Islam yang seperti ini, punya akidah yang seperti ini, bahwa Nabi yang paling akhir zaman mestinya bukan kanjeng Nabi Muhammad tapi Ali. Mulai orang ini mau berani merubah ayat ini, innallaha malaikatahu yusholluna ala aliyyin. Lha niki menawa masyaallah boten antara dangu telah terjadi bacaan yang seperti itu. Orang ini yang tadinya sehat, nggih, kekar badannya kuat, suarane penak, moro-moro lumpuh, nggih, moro-moro bisu, moro-moro a'ma wuta. Karena apa? Ini berani mengganti ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, tidak punya adab kepada kanjeng Nabi. Tidak punya adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seperti ini. Hati-hati, nggih, ada umat Islam yang seperti itu nggih. Jadi mboten ngakoni dateng kanjeng Nabi, dia lebih mengaku kepada Sayyidina Ali. Ya. Oleh karena itulah Al-Imam Abdullah bin Abbas nggih, atas kejadian ini Sayyidina Abdullah bin Abbas mengambil suatu hukum, la tajuzus sholawatu ala ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam illa taba'an. Maka tidak boleh dibacakan sholawat kecuali kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang lain tidak boleh kecuali diikut sertakan. Ya apa diikut sertakan ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Nggih, ngoten oleh. Jadi kita membaca sholawat dan salam kepada keluarganya kanjeng Nabi boleh, tapi kudu mendahulukan dulu kepada Rasulullah. Ngoten, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad baru boleh. Wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad boleh. Artinya mereka-mereka yang belakang-belakang ini dibacakan sholawat dan salam karena ngikuti kanjeng Nabi. Tapi lek murni kayak niku wau langsung sholawatin nang Sayyidina ndak boleh. Nggih. Maka donga niku ana pangkate dhewe, nggih, dalam kitab Kasyifatu Saja, sarah daripada kitab yang kita baca Sakinatun Najah yang dikarang oleh Imam Nawawi Banten itu. Ya, di situ disebutkan oleh beliau bahwa lentungakno Nabi itu
ambek maca sholawat. Ini awake dhewe lek mireng-mireng asmane Kanjeng Nabi, Nabi siapapun saja nggih mesti diaturi alaihis salam. Nabi Ibrahim kita sebut alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mesti ngoten. Karena apa? Tingkatan para nabi. Tapi ini tingkatan keluarga ini Kanjeng Nabi, tingkatan sahabat ini Kanjeng Nabi cukup pun dongaaken kanthi radhiyallahu an utawa karramallahu wajhah. Itu tingkatannya ngoten. Nah, kalau sudah tingkatan para ulama-ulama nggih, ulamaul mutaakhirin nggih, niki cukup dipun dongaaken rahimahum. Kayak kula panjenengan ngene, Allah marhamhu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu, mboten mawon. Lek ngene iki didongakno Allahumma ardha anhu, waduh keduhuran. Ya Allah panjenengan paringi ridho, wah keduhuran. Duduk pangkat. Disitulah papan-papan donga niku wonten piyambak-piyambak. Bapak Ibu, niki ingkang saged kula haturkan kepada panjenengan sedaya dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf kula mboten nampi pertanyaan sementara karena di rumah ada tamu. Kula sampun dipun tosi kaya kali nyuwun doa pangestu dungane restune insyaallah kami bersama berjamaah nanti hari Rabu berangkat menuju tanah suci selama 21 hari. Pangapunten muga paling selamat, sehat walafiat, tetap dalam perjalanan kami senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saged sempurna dalam melaksanakan ibadah, kembali kondur ngoten dalam keadaan selamat, sehat walafiat, bertemu kalian keluarga kalian panjenengan sedaya. Demikian pula insyaallah saya tidak lupa kepada antum semuanya walaupun secara jamaah nanti saya doakan di sana mudah-mudahan selekas mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala saged ibadah datang tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Ala dunya wa ala akhirati sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.